Tahun ini yang pasti Aman. apa ya? Alhamdulillah bersama ya. Lebih apa ya, kita kan termasuk keluarga yang parno ya sama pandemi ini karena mungkin punya bayi terus di rumah ada ibuku juga yang diabetes, jadi benar-benar kita jagain banget. Cuma tahun ini lumayan lah udah mulai berani buka bersama sama keluarga. Iya. Walaupun circle-nya masih dekat-dekat lah ya. Sebenarnya tahun ini tuh Ramadan yang dirindukan karena tahun lalu kita nggak ikutan puasa. Tahun lalu kita covid. Aku Sepanjang di Ramadan. rumah sakit sepanjang Ramadan dirawat di rumah sakit. Jadi yang kena cuma aku sama Mona, jadi anak-anak enggak. Jadi anak-anak puasanya tanpa kita ya berdua. Jadi tahun ini alhamdulillah kita bisa barengan lagi gitu ya. Dan dengan kondisi yang sehat semua itu sih. Sudah mulai longgar, memanfaatkan momennya seperti apa di Ramadan? Udah mulai longgar, tipis-tipis mulai lah ya bukber sama keluarga, kemarin sama keluarganya. Iya. Yang udah 2 tahun gak ketemu ya kita ya. Iya, sepanjang Waktu itu kan ya? pandemi. Sepanjang pandemi gak ketemu. Terus kemarin juga aku memberanikan diri, kan ibuku orang Bandung, memberanikan diri kita kesana, pulang. pulang. Terus udah mulai bukber sama teman-teman juga. Jadi Tapi yang pasti kita ngelihat dulu circle yang akan kita datengin itu sudah jalanin vaksin apa enggak, kayak gitu-gitu sih. Dan alhamdulillah keluarga kita juga sadar itu gitu, semuanya vaksin dan ada yang booster kayak gitu-gitu ya, insya Allah sih mudah-mudahan aman ya bisa ketemu. Berarti ada rencana lebaran pulang? insya Allah. Nah. Tapi nggak tahu dulu. Mas sebenarnya kalau sekarang bingung karena lebaran dengan 2 bayi ya. Iya, Jadi untuk pulang tuh mentalnya harus disiapin. harus disiapin. Barang yang dibawa banyak, mobilnya nggak muat. Jadi ya nggak tahu deh, pasti dipertimbangkan ya. Karena kalau udah bawa 2 bayi kan pasti perintilannya tuh, ya kan? Mbak nggak ada kan ya? Gitu, Terus urus bawa 2 sendiri bayi gitu gimana kan. tuh? Jadi itu juga perlu dipertimbangkan. Perlu dipertimbangkan. Walaupun udah 2 tahun juga kita nggak mudik ya, Seng. Kembali ke tradisi sebelumnya dong, jadi kalau misalkan hari ini kan COVID juga nih, berbeda dengan sebelumnya. Dan Ramadan kali ini tradisinya apa sih kalau misalkan ada waktu buat pulang rumah ataupun di rumah gimana? Justru karena kondisi COVID ini kan udah banyak banget acara yang online. Iya. Terus banyak pekerjaan bisa dilakuin dari rumah gitu. Justru lebih leluasa sih untuk bisa buka di rumah ya dibanding tahun-tahun sebelum COVID sebenarnya. Jadi ya kalau masalah buka bareng anak-anak sama keluarga sih nggak masalah sama sekali sih, karena memang kita lebih banyak sama keluarga. Kayak gini nih datang ke acara gini nih jarang banget. Iya. Jarang banget terjadi. Baru 2 kali ini kita ya selama Ramadan ya. Iya, jarang banget terjadi sih. Jadi mostly emang sama anak-anak di rumah, buka puasa, habis itu sholat bareng, habis itu tarawih, habis itu tidur. Dan Mas Hendra sendiri kan paling dekat dengan anak-anak yang banyak banget di sosial media. Nah, Iya. sekarang gimana nih? Udah baik lagi ada punya buat kedepannya konten-konten baru lagi kan seperti Senang apa? dia di pandemi ini dia menemukan Iya. bakatnya yang baru jadi Jadi bapak rumah sebenarnya tangga. di pandemi Happy ini dia. salah satunya aku manfaatin untuk lebih dekat sama anak-anak lah gitu, karena memang ya kadang-kadang ayah itu kan kurang dekat sama anaknya gitu ya. Aku cuman pengen sedikit memberikan contoh keterdekatan sama anak itu nggak harus 24 jam kok gitu, cuman beberapa lama juga bisa gitu loh. Nah ini aku kebetulan dengan aku sama anak-anak ini memang hobinya ngurusin anak gitu kan, dari anak pertama sampai sekarang aku yang seneng ngurusin gitu kayak gitu. Kalau konten-konten sih belum tahu ya. Seadanya aja Iya ya. kadang-kadang ini aja sih. Spontan Kalau misalnya tiba-tiba lagi main apa sama anak-anak terus lucu atau anaknya lagi lucu dia langsung, karena sekarang kameranya udah ada di handphone sih ya. Iya, jadi gampang jadi bisa tuh langsung. momen bisa langsung tercapture. Dominan Mas Indra dan anak-anak pernah nyolek kamu lagi nggak sih untuk ikut-ikutan keseruan-seruan? Pernah colek keseruan? Kalau Mona kan kebetulan yang kemarin sempat viral itu lebih seringnya aku dance sama anakku itu ya, TikTok dance itu sama anakku. Nah, Mona paling susah tuh, dia paling nggak bisa tuh ngedance gitu kan. Terus kalau kemarin juga sempat ramenya gara-gara aku ngajakin ke tempat toko mainan itu viral, ini aja spontan aja gitu. Aku bilang
sayang kamu ambilin aku dong, aku ngindarin toko mainan kayak gitu-gitu. Kadang-kadang reka ulang gitu. Kejadian itu terjadi tapi kan nggak tercapture kamera. Terus karena kayaknya lucu ya, baru videoin. Mungkin boleh diceritain nggak sih perkembangan baby Balin sendiri sama Iya, Numa ini? Bang Mona juga puasa Iya. dengan bayi. Oh iya, Iya. aku puasa Masih ASI masih dia. ASI, tapi kan Numa udah mau 2 tahun ya bulan depan, jadi ASInya udah iseng-isengan aja sih. Jadi aku ngerasa kayaknya udah bisa puasa nih gitu untuk tahun ini. Kalau Balin ASInya itu ada pendonor ASI, jadi dia punya ibu ASI sendiri. Karena ternyata ASI tuh kalau misalnya kita mau ngasih ASI, anak kita sama si anak yang dikasih ASI Harus tuh usianya mesti deketan. sama. Supaya kualitas ASINya tuh bener-bener memang sesuai sama Dengan umurnya usianya. si bayi gitu. Iya. Jadi Balin punya ibu ASI sendiri. Jadi ya udah aku pikir tahun ini ya bisa puasa karena Numa juga kebutuhan ASINya nggak banyak sih, paling cuma kalau mau tidur malam, kalau mau tidur siang gitu. Numa gimana Kenapa sih lu? udah sama Balin lebih ngerti nggak sih udah nganggap adiknya bagaimana? Oh iya, Udah, anak-anakku sih udah memang sayang ngerasa semua. Balin tuh adiknya ya. Heeh. Numa sih sayang banget sama Balin, walaupun dia suka gemes, suka Nah. kadang-kadang Jealous. Iya, Suka jealous juga kadang-kadang. Kadang-kadang suka jealous, tapi dia sayang banget sih, sayang banget Ya. sama Balin. Tapi memang baru ini sih kita ngalamin punya anak yang kita asuh itu Usianya deketan usianya ya. dekat banget kan, cuma setahun gitu. Jadi Aku biasanya kayak anak pertama ke kedua tuh bedanya 6 tahun gitu. Kita tuh 8 tahun tuh, jauh-jauh. nomor 3 sama Tiga nomor 4 ke 8 keempat tahun. tuh 8 tahun gitu. Gitu. Nah ini agak syok juga sih punya Nggak sampai bayi. setahun. Umurnya bedanya cuma setahun 2 bulan. Sebenarnya Iya. udah lebih dari setahun sih, cuma memang masih sama-sama bayi gitu. Iya. Jadi ya seru sih, seru. Berarti Kak Mona udah berhenti nyusuin Balin itu dari Usia Usia. 3 bulan. Balin 3 Iya, bulan berarti Iya, ya? 3 bulan. Nah, 3 Balin bulan. udah sejak dapat pendonor ASI, Balin lebih banyak. Waktu itu juga karena Balin tuh berat badannya rendah, terus susah naik, jadi dikasih susu formula yang memang khusus untuk naikin berat bayi badan kan. prematur. Jadi ya udah, memang disarankan sama dokter ASINya nggak usah, jangan terlalu banyak karena mesti lebih banyak susu formula supaya berat badannya naik karena kan lahirnya juga prematur gitu. Jadi ya udah dari situ pelan-pelan ini menyusuinya udah mulai pelan-pelan dilepas. Oh berarti itu ya Mbak yang adanya pendonor ASI itu. Ya akhirnya ya udah begitu berat badannya Balin stabil, dokter saranin untuk kalau tetap mau ASI, kalau bisa Balin dapat ASI dari ibu yang punya bayi usianya Nggak beda jauh. nggak beda jauh lah. Beda dari paling Balin. 2 Beda sebulan. tahun, 2 bulan lah, sebulan 2 bulan. gitu bedanya. Jadi komposisi ASINya tuh memang betul-betul Ya, masih cocok dibutuhkan. sama usianya Balin gitu ya. Udah akhirnya kita cari, terus alhamdulillah Ada yang ada yang mendonorkan. menawarkan ya. Tetangga atau teman itu yang pendonor seperti itu? Sebenarnya follower di Instagram sih. Oh iya, kebetulan dia ngeliat. Karena ASINya banyak banget, ada 2 kulkas kalau nggak salah ya. Dia juga bingung ya mau. Bahkan dia sampai buang-buang itu asinya Iya, gitu kan. dia pernah buang 200 kantong ASI Oh, oh. saking nggak ada yang mau dikasih ya. Jadi apalagi ini pandemi. Jadi waktu itu oh ya udah karena usia anaknya bedanya cuma sebulan sama Balin, aku waktu itu ya karena pandemi ya, abis Delta pula kita kan Parno. Akhirnya kita tes lab segala macam terus dan aman. Ya udah akhirnya sampai sekarang masih donorin ASI buat Balin. Nah, kalau Sampai kapan Mbak niatnya Mbak nanti donor ASInya? Ya sekuatnya pendonornya. Iya. Kita sih pinginnya ya tetap Ini sampai paling 2 tetap, tahun lah. 2 tahun dia bener-bener asinya itu lengkap dulu lah gitu. Balin juga sekarang udah makan sih ya. Iya, udah Cuma makan. So far masih sih asinya dari ibu asinya Balin, asinya juga masih banyak. Dia sampai sekarang masih pakai asi. kalau kakak-kakak di rumah ini nggak ada yang ikut karena sudah pada sibuk ada bukber atau gimana ini kan udah pada Iya, remaja yang- nih. yang Aku pertama. masih parno ngajakin anak-anak keluar. Enggak, kalau yang pertama memang kan udah Udah punya kuliah, acara dia sendiri. punya acara sendiri sama temennya. Terus yang nomor 2 sama nomor 3 dia lebih suka tinggal di rumah sama adik-adiknya. Dia lebih suka Mereka excited barengan. sholat taraweh dan nggak mau sholat taraweh kemalaman kan Iya, ngantuk ya. ngantuk, bener. Jadi biasanya mereka lebih senang di rumah. Kalau Numa kan belum pakai masker, jadi aku Iya. suka parno bawa Numa keluar rumah. Bang Mona melihat background cerita Balin, banyak publik yang sangat terenyuh ya, gitu kan? Banyak yang sayang, Banyak yang alhamdulillah. sayang. Gimana Balin. Bang Mona melihat respon dari publik sendiri? Iya, jadi pertama kali aku emang sering storyin Balin gitu sebenarnya tujuannya adalah
aku sama keluarga ibunya Balin kan nggak ketemu sama sekali ya, bahkan belum kenal banget. Karena kan sebenarnya menikahnya kakakku itu- dengan ibunya Balin nikahnya baru setahun waktu itu. Jadi kita ketemunya cuma sama keluarga inti. Kalau sama kayak sepupu-sepupunya ibunya Balin gitu-gitu kan kita belum ketemu nih gitu. Jadi aku storyin tujuannya tuh supaya pasti mereka semua pengen tahu dong perkembangannya Balin gimana Iya, sih kayak- gitu, mana waktu itu lagi Delta kan. Jadi aku storyin terus, soalnya banyak yang DM aku, Mbak aku temennya Ulan tuh ibunya Balin, aku temennya, aku sahabatnya, aku sepupunya gitu kan. Mereka tuh pengen tahu kabarnya Balin, jadi aku storyin gitu supaya Mereka lihat. semua keluarga tahu lah perkembangannya. Ternyata banyak netizen yang ngikutin, aku juga kaget. Aku terenyuhnya tuh banyak banget yang Doa, mendoakan. Terus luar doanya biasa. detail dan panjang banget, semoga panjang. Itu semua aku aminin. Insya Allah jadi bekal ya buat Balin Iya, nanti besok. menghadapi kehidupannya yang mungkin sejak lahir udah gak mudah ya. Jadi ya semoga doa-doa itu jadi temannya Balin di sepanjang jalannya lah. Apakah memang nanti Balin akan terus di bawah pengasuhan kamu Kak Indra, atau nanti di umur berapa akan handle ayahnya? Tergantung, karena kan ada papanya ya, Iya. ada papanya yang memang masih intens lah, suka datang walaupun cuma seminggu sekali gitu, tapi suka datang Malam gitu, weekend, setiap weekend datang, jadi nginep gitu ya, jadi kita ya Masih cuma kan ada papahnya nih, jadi pengambil keputusan semuanya papahnya. Dari orang tuanya. Mau gimana, mau nanti dibawa, apa mau dikemanain, itu kan sebenarnya pengambil keputusan papahnya gitu. Jadi ya aku sih cuma bisa menyampaikan kepada papahnya kita bersedia gitu ngasuh. Jadi monggo aja kalau misalnya memang diizinkan kita ngasuh, kita bersedia gitu. Cuma kita juga kayaknya karena belum pernah ya mengalami kejadian kayak begini, jadi kita ngejalaninnya step by step. Dulu awalnya Balin cuma mau aku susuin sebulan aja sih gitu, terus jadi 2 bulan, terus jadi 3 bulan. Jadi kita benar-benar nggak tahu nih ke depan kita ngadepin apa gitu. Ini aja lebaran di mana beras Iya. gitu. Kalau kita ke Malang, Balin dibawa apa enggak? Nah, iya, itu banyak neneknya ada di pemikirannya sini, gitu, papahnya di papahnya. mana gitu kan. Wow, banyak banget tuh bingung. pemikirannya. Ya memang sih ya tujuan kita pokoknya satu sih, fokus yang kita awal itu adalah bagaimana Balin merasakan kehadiran orang tua gitu, ada Yanda sama bundanya gitu, itu akan lebih bagus gitu, baiklah buat Balinnya gitu. Ya, ada kakak-kakaknya. Ada kakak-kakaknya. Jadi hidupnya lengkap.